Selamat datang rekan-rekan mahasiswa dalam pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Manajemen Operasi Jasa. Kita bertemu pada modul yang ketiga yang akan membahas strategi operasi jasa. Pada materi kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai strategi generik. Materi ini disampaikan dan dibuat oleh Christopher Lawrence. Strategi generik menurut Fitzsimon ada 3 macam yang dikemukakan oleh Michael Porter dan diterima secara umum. Jadi strategi generik adalah strategi yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing atau dalam rangka untuk memenangkan persaingan dalam satu industri yang sama. Ada perbedaan antara industri dan perusahaan. Kalau industri itu merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan dalam satu sektor yang sama, misalnya sektor penerbangan, sektor perhotelan, itu dinamakan satu industri. Jadi industri perhotelan berisi berbagai macam beberapa perusahaan perhotelan. Jadi kita harus membedakan antara industri dan perusahaan di sini. Industri cakupannya lebih luas daripada perusahaan. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategi. Strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi, differentiation strategy. Dan yang ketiga adalah strategi fokus atau focus strategy. Ini adalah 3 strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan. Strategi kepemimpinan biaya. Strategi untuk mencapai keunggulan bersaing dengan menekan biaya serendah-rendahnya. Jadi strategi ini mindset-nya atau cara berpikirnya adalah bagaimana caranya perusahaan itu harus menekan biaya produksi maupun biaya operasinya serendah-rendahnya sehingga harga pokok produk atau harga pokok jasanya itu bisa ditekan serendah-rendahnya sehingga harga jualnya pun juga tidak terlalu tinggi, bisa menjual dengan harga yang relatif rendah, tetapi perusahaan masih mendapatkan margin keuntungan yang cukup baik. Biasanya perusahaan melakukan strategi ini dengan cara melakukan efisiensi sebesar-besarnya dalam semua aspek usaha dan menggunakan teknologi terkini atau teknologi termutakhir yang terbaru untuk mencapai efisiensi. Jadi salah satu contoh ekstrim misalnya pada sebuah perusahaan yang berusaha untuk menekan biaya adalah satu lembar tisu tidak hanya dipakai satu kali, tapi dipakai satu kali, kemudian dilipat menjadi 2 bagian, dipakai lagi, dilipat menjadi 4 bagian, dipakai lagi, kemudian dilipat lagi menjadi 8 bagian, dipakai lagi, baru kemudian dibuang. Jadi dilakukan efisiensi sebesar-besarnya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan pada perusahaan tersebut. Contoh, yang pertama, perusahaan mencari konsumen yang berbiaya rendah. Misalnya saja sebagai contoh, warung makan. Kalau warung makan, maka otomatis konsumen yang datang ke warung makan tidak akan protes masalah tempat makannya kurang dingin, atau piring makannya kurang bagus, atau mungkin kurang bersih. Jadi konsumennya itu memang konsumen yang tidak membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Jadi konsumen dengan biaya yang rendah. Contoh yang lain misalnya untuk potong rambut yang murah, mungkin ada rekan mahasiswa yang pernah tahu yang hanya menawarkan potong rambut 10 menit selesai seperti itu, dan di situ mereka memang tidak mencari konsumen yang membutuhkan potongan rambut yang unik atau potongan rambut dengan model tertentu. Jadi di salon potong rambut itu mungkin hanya ditawarkan 2 atau 3 macam model potongan rambut saja. Jadi yang pertama, cara menekan biaya yaitu memang mencari targetnya adalah konsumen-konsumen yang memang tidak terlalu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi atau tidak membutuhkan permintaan yang bervariasi, bermacam-macam. Kemudian yang kedua, dilakukan standarisasi layanan. Seperti tadi contoh pada potong rambut, maka potongan rambutnya standar.
untuk pria 3 macam model, untuk wanita 2 macam model, seperti itu misalnya. Jadi ada standarisasi layanan, tidak ada kustomisasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi elemen layanan personal. Ini yang saat ini banyak dilakukan oleh industri perbankan dengan cara menggantikan teller dengan internet banking dan ATM. Jadi misalnya penyetoran uang saat ini semakin banyak dilayani melalui ATM, dan juga untuk beberapa administrasi dilakukan juga di ATM misalnya. Jadi tidak perlu lagi konsumen atau nasabah tidak perlu datang ke customer service perbankan, tapi bisa langsung dilakukan di ATM. Jadi ini untuk mengurangi elemen layanan personal. Jadi kalau misalnya kembali ke contoh yang salon tadi, maka konsumen yang datang tidak bisa memilih siapa yang akan memotong rambutnya, karena semua di situ yang capsternya memotong ditentukan secara acak oleh penyedia jasa, dan juga memang layanan yang diberikan standar, tidak ada kustomisasi apa-apa. Mengurangi biaya jaringan ini yang banyak dilakukan oleh pabrik-pabrik dengan cara memotong jaringan distribusi dan toko besar, tapi langsung masuk ke retail. Salah satunya misalnya dengan cara membuka minimarket. Jadi dengan membuka minimarket, maka perusahaan pabrik yang memproduksi consumer goods langsung memasarkan sendiri produknya ke end user, ke konsumen akhir tanpa melalui distributor dan pedagang besar. Contoh yang lain lagi, misalnya kalau ada yang tahu mungkin di Surabaya atau di kota-kota besar yang lain, ada beberapa toko tas yang memasang tagline di tokonya adalah barang langsung dari pabrik. Jadi artinya toko tas itu barang-barangnya semuanya langsung dari pabrik, langsung ke toko itu tanpa melalui distributor, tanpa melalui pedagang besar. Jadi ini adalah cara untuk menekan biaya, yaitu menekan biaya distribusi, dengan cara pabrik langsung ke end user. Bagaimana dengan sektor jasa? Sama juga. Sektor jasa misalnya berusaha menghilangkan orang tengah atau biasanya yang kita sebut sebagai broker. Jadi misalnya yang ingin menjual rumah, mereka tidak lagi menggunakan jasa broker misalnya seperti Era dan lain-lain, tetapi mereka langsung dengan adanya kemudahan saat ini, banyak website-website online, mereka bisa langsung memasarkan rumahnya sendiri di website-website online itu tanpa melalui pihak ketiga. Jadi ini salah satu contoh untuk mengurangi biaya jaringan atau biaya distribusi. Kemudian meniadakan layanan instan atau langsung jadi. Kalau dulu kita tahu misalnya untuk semir sepatu itu layanan yang instan, jadi kita langsung memberikan sepatu kita dan disemir di tempat. Tapi saat ini banyak layanan untuk semir sepatu, pembersihan sepatu, pembersihan tas, untuk semir tas, untuk semacam itu, tetapi tidak langsung jadi. Kita tidak langsung bisa menunggu hasilnya langsung jadi, tetapi kita harus menunggu mungkin 2-3 hari. Nah, dengan tidak langsung jadi, dengan tidak instan di tempat, maka penyedia jasa memiliki kesempatan untuk menekan biaya, yaitu dengan istilahnya dengan batch operation. Jadi setelah barang-barang yang akan disemir, misalnya sepatu, setelah sepatu ini dikumpulkan dalam 1-2 hari, kemudian dikerjakan dalam satu waktu yang sama oleh beberapa orang sekaligus. Dengan demikian akan tentunya memperhitungkan biaya-biaya variabel yang lain, tetapi dengan cara demikian biasanya akan membuat biaya untuk menyemir sepatu itu jauh lebih murah, karena dalam waktu yang sama jumlah sepatu yang bisa disemir itu jauh lebih banyak, sehingga biaya semir sepatu per sepatunya itu akan jauh lebih murah. Jadi dengan meniadakan layanan instan atau langsung jadi ini memberikan kesempatan untuk penyedia jasa menekan biaya layanannya. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi untuk menciptakan perbedaan.
Strategi untuk mencapai keunggulan bersaing dengan cara menciptakan layanan yang dipersepsikan unik dan bernilai oleh konsumen. Jadi, strategi diferensiasi ini memiliki pendekatan atau cara berpikir yang berbeda dengan strategi kepemimpinan biaya. Kalau strategi kepemimpinan biaya, concern utamanya, kepedulian utamanya adalah bagaimana menekan biaya produksi serendah-rendahnya. Tetapi kalau dalam strategi diferensiasi, biaya itu urusan kesekian gitu ya. Jadi biaya tidak terlalu dipusingkan dulu, tidak terlalu dipertimbangkan dulu di awal. Yang penting adalah bagaimana sebuah layanan jasa bisa menciptakan sebuah layanan yang unik, yang bernilai, yang dipersepsikan unik dan bernilai oleh konsumen, sehingga konsumen akhirnya mau membayar lebih untuk mendapatkan layanan jasa tersebut. Salah satu contoh, kalau tadi kita bicara salon dengan biaya murah, yaitu salon 10 menit jadi, banyak salon yang memberikan nilai lebih, berusaha menawarkan nilai lebih kepada konsumennya, entah dengan model rambutnya yang terkini, model rambutnya yang mungkin salon yang menawarkan model rambut yang seperti idol Korea misalnya gitu ya. Salon yang menawarkan layanan seperti ini, dia berusaha menciptakan sebuah layanan yang unik, yang bernilai, yang dipersepsikan bernilai oleh konsumennya, sehingga konsumennya mau untuk membayar lebih untuk salon ini daripada dia membayar kepada salon yang 10 menit jadi gitu. Misalkan salon 10 menit jadi cukup membayar 25 atau 35 ribu, maka salon yang bisa membuat model rambut seperti idol di Korea Selatan, maka nilai layanan harga jasanya bisa 100-200 ribu. Jadi perbandingannya jauh. Ini yang biasa disebut sebagai layanan jasa premium. Karena layanan jasa premium, maka tentunya margin keuntungan yang didapat pun juga premium. Jadi jauh lebih besar daripada yang menggunakan strategi berbiaya rendah tadi. Contoh yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk strategi diferensiasi, misalnya membuat sesuatu yang tidak berwujud menjadi berwujud. Maksudnya di sini adalah biasanya layanan jasa, namanya jasa, biasanya cenderung tidak memiliki satu wujud nyata. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk membuat sesuatu yang tidak berwujud ini menjadi ada wujudnya secara nyata. Misalnya adalah pengalaman orang menginap di hotel. Ini sesuatu yang tidak berwujud, tetapi perusahaan-perusahaan perhotelan berusaha untuk membuat kenangan mereka menginap di hotel itu tetap terbawa saat mereka pulang kembali ke rumahnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan secara gratis toiletries, jadi peralatan-peralatan di kamar mandi yang kecil-kecil dengan ada merek hotelnya dan dengan desain yang unik biasanya. Itu sebenarnya dimaksudkan oleh perusahaan hotel, oleh pihak hotel, untuk supaya pengalaman menginap yang intangible, yang tidak berwujud itu bisa dibawa pulang oleh konsumen, sehingga ketika konsumen melihat toiletries, barang-barang kamar mandi yang dibawa pulang dari hotel itu di rumahnya, ketika dia melihat itu, dia teringat kembali akan pengalaman menginapnya di hotel. Dengan harapan tentunya konsumen ini akan kembali menginap lagi di hotel karena ingin mengulangi pengalaman yang sama. Jadi ini salah satu cara untuk perusahaan hotel mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Yang kedua, kustomisasi jasa. Ini jelas seperti tadi, misalnya salon yang menawarkan model rambut seperti idol Korea Selatan. Dan bukan hanya itu saja, orang yang datang ke salon itu tidak disediakan pilihan yang set, jadi mungkin ada beberapa pilihan sebagai contoh saja, tetapi bila konsumen ingin membuat model rambut yang berbeda, membuat model rambut yang begini, yang begitu, yang tidak ada di dalam katalog itu, maka capster atau pelayan yang bertugas memotong rambut di situ bisa memberikan layanan jasa tersebut. Jadi ada kustomisasi. Misalnya yang lain juga, misalnya jasa pembersihan tas,
Itu mengapa memiliki nilai yang lebih premium? Karena mereka menawarkan bahwa jasa pembersihan tas mereka didesain khusus untuk tas-tas bermerek yang mahal gitu ya. Sehingga membutuhkan satu perawatan, satu perhatian yang lebih dengan alat-alat bahan-bahan kimia tertentu yang tidak merusak. Tentunya harganya juga jauh lebih mahal. Jadi ini ada kustomisasi jasa. Atau misalnya di laundry kita mengenal ada yang namanya dry cleaning, yaitu mencuci pakaian, mencuci baju tanpa menggunakan cairan sama sekali. Jadi dengan kondisi kering pakaian itu bisa dicuci. Kenapa layanan ini diberikan? Karena banyak bahan baju yang mahal yang itu tidak boleh terkena air gitu ya, tidak boleh terkena cairan. Oleh karena itu adanya kustomisasi, bahkan dry cleaning ini pun bisa di kustomisasi lebih lanjut, misalnya khusus untuk bahan ini, khusus untuk bahan kulit, khusus untuk bahan apa. Jadi bisa di kustomisasi lebih lanjut lagi, dan tentunya ini bisa diberikan cas atau ditagih lebih daripada sekedar jasa laundry biasa. Yang ketiga, menekan persepsi resiko dalam transaksi. Jadi salah satunya misalnya dalam mobil, perusahaan produksi yang memproduksi manufaktur mobil, mengapa perusahaan yang memproduksi Mercedes-Benz, BMW, merek-merek mobil yang mewah, itu konsumennya ketika membeli mereka sama sekali tidak terlalu khawatir akan kualitas dari kendaraan mereka, karena ada resiko, ada persepsi resiko yang ditekan yang berusaha ditekan oleh perusahaan-perusahaan ini. Atau dalam layanan jasa, contoh yang lain misalnya kembali lagi pada layanan salon, misalnya ada perusahaan layanan salon, perusahaan salon di depan mereka biasa memberikan adanya kapster-kapster terbaik bulan ini gitu ya. Kapster-kapster ini bila ingin dipotong oleh kapster ini maka harus menambah, misalnya kalau yang normal yang tidak memilih biaya potongnya 100.000, maka kapster pilihan bulan ini harus membayar 130.000. Nah, mengapa orang rela membayar? Karena tentunya dengan kapster pilihan maka secara psikologis ada resiko kesalahan potong rambut yang ditekan. Jadi dengan adanya menekan persepsi resiko dalam transaksi, maka di sini perusahaan jasa bisa menagih biaya lebih kepada konsumennya. Contoh keempat yaitu memperhatikan pelatihan staf. Tentunya salon tadi yang premium, tentunya pelatihan stafnya berbeda dengan salon yang hanya 10 menit. Kalau salon yang premium tentunya stafnya harus dilatih keramahannya, pengetahuan produknya, cara melayani konsumennya, kesabaran ketika ada konsumen komplain misalnya, ada konsumen yang mengajukan komplain, bagaimana cara menghandle supaya konsumennya tidak merasa kecewa gitu ya. Jadi ada pelatihan staff itu tentunya sangat diperhatikan. Contohnya supermarket juga harusnya supermarket merupakan penyedia jasa yang sebenarnya menggunakan strategi kepemimpinan biaya, jadi berusaha menekan biaya, tetapi ada beberapa supermarket yang mengambil strategi diferensiasi, yaitu menempatkan dirinya dalam posisi premium. Misalnya supermarket buah, tetapi supermarket ini dia tidak sekedar memajang buah, tetapi dia mensortir dulu buah-buah yang dipajang di etalase tokonya, yaitu hanya buah-buah dengan kualitas yang baik, ya, buah-buah yang sudah matang itu saja yang dipajang di etalase tokonya. Nah, dengan demikian maka supermarket ini akan dipersepsikan memiliki nilai unik, nilai lebih oleh konsumennya karena dia bisa memastikan bahwa setiap buah yang dibeli oleh konsumen di tempatnya adalah buah yang matang, buah yang manis. Tentunya supermarket ini juga harus melatih staf karyawannya untuk mengetahui posisi-posisi buahnya, sehingga ketika ada yang bertanya, saya mau membeli buah ini di mana ya? Semua
pramuniaga yang ada dalam supermarket itu harus tahu posisi buah itu di mana. Jadi pelatihan staff itu sangat penting untuk strategi diferensiasi. Yang terakhir, menjaga kualitas. Tentunya barang-barang premium atau jasa layanan premium itu harus ada kualitas yang terjaga. Bahkan tidak jarang perusahaan jasa dengan layanan premium itu memberikan layanan uang kembali. Jadi bila ada ketidakpuasan atau ada kesalahan, misalnya pada perhotelan, pada beberapa hotel yang mahal, misal bintang 5 ke atas, biasanya kalau ada komplain, ada kekecewaan di dalam proses selama konsumen itu tinggal di hotel itu, maka biasanya hotel itu akan memberikan sebuah refund kepada konsumennya, entah dalam bentuk uang kas langsung, atau uang tunai langsung, atau dalam bentuk voucher, atau mungkin dalam bentuk menaikkan kelas kamar yang disewa oleh konsumennya. Tetapi terlebih penting lagi, kualitas itu harus dijaga. Makanya kadang kalau kita makan di rumah makan yang cukup elit, cukup mewah, ketika kita mendapati masakannya ada kurang sesuatu, ada ketidakmatangan, atau mungkin ada lalat, maka segera karyawan di rumah makan itu akan mengganti seluruh makanan yang ada di meja kita. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga kualitas. Jadi, karena kita memberikan layanan premium, maka kita tidak segan untuk mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga nama baik kita. Karena layanan premium, nama baik atau merek itu jauh-jauh lebih berharga dari yang lain-lain. Konsumen bisa hilang, tetapi kalau sampai nama baik sebuah perusahaan itu rusak, maka gambaran atau persepsi premium yang dimiliki oleh perusahaan itu akan hancur. Akan susah, membutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama, yang sangat besar untuk kembali membangun sebuah merek dengan persepsi yang sama. Yang ketiga, yang terakhir, strategi fokus. Strategi ini sebenarnya merupakan strategi diferensiasi dan strategi kepemimpinan biaya yang diterapkan secara sempit. Jadi diterapkan pada pasar niche atau pasar ceruk atau sebagian kecil pasar dari sektor industri yang bersangkutan. Ingat tadi kita sudah membahas bahwa industri itu berbeda dengan perusahaan. Industri itu kumpulan dari perusahaan-perusahaan. Jadi target pasar sebuah industri, misalnya sebagai contoh paling gampang untuk membayangkan, industri rumah makan, industri catering misalnya, dalam target pasar industri catering yang begitu luasnya, begitu banyaknya, maka ada perusahaan-perusahaan yang mengambil ceruknya, mengambil niche market, yang mengambil pasar ceruknya, hanya mengambil sebagian kecil, yaitu misalnya catering khusus untuk penerbangan gitu ya, atau catering khusus untuk pasien diabetes. Tentunya catering ini memiliki spesifikasi dan karakteristik yang tertentu, yang khas, yang unik, yang tidak dimiliki secara catering secara umum gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari strategi fokus. Jadi ketiga strategi ini, yaitu strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Tiga strategi ini merupakan strategi generik atau strategi umum yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing atau untuk memenangkan persaingan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi kali ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa, dan bila ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya dalam forum diskusi atau email kepada saya secara langsung. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.